Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 9 Juli 2025. Kembali saudara-saudara di pagi yang cerah ini, marilah kita mau mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Kejadian 41 ayat 55 sampai dengan 57, dilanjutkan dengan bab 42 ayat 5 sampai dengan 7a, dan dilanjutkan dengan ayat 17 sampai dengan 24a, serta Injil Matius 10 ayat 1 sampai dengan 7. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, satu pertanyaan bagi kita yang diutus Tuhan. Untuk apa kita diutus? Dan kepada siapa kita diutus? Kita diutus antara lain, saudara, untuk yang pertama memberitakan Injil dan kerajaan Allah. Yang kedua, saudara, mengasihi sesama. Yang ketiga, menjadi terang dunia. Dan yang keempat, menjadi alat pemulihan, menyembuhkan di dalam nama Yesus. Intinya saudara-saudaraku yang terkasih, untuk menjadi serupa dengan Kristus dalam kasih, pelayanan, dan ketaatan kepada Bapa, serta membawa orang lain kepada keselamatan yang ditawarkannya. Kita diutus kepada semua orang, saudara, untuk menjadi percaya kepada Yesus. Injil hari ini sangat jelas sekali. Yesus sampaikan kepada siapa kita wartakan. Wartakan keselamatan itu, yaitu saudara, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 ayat 6. Realita kita melihat, saudara-saudara, pewartaan yang disampaikan kepada mereka yang telah percaya, saudara. Mereka yang telah aktif di gereja dan menarik mereka ke komunitasnya, menarik masuk ke gerejanya, saudara. Kalau demikian, untuk apa kita menyampaikan pewartaan itu? Toh orang itu sudah aktif, sudah percaya kepada Yesus. Jelas di sini Yesus sampaikan, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10:6. Kita diutus ke domba yang telah hilang, saudara, yang telah menjauh dari Tuhan. Mereka yang tersesat karena arus dunia, mereka yang dalam kegelapan, saudara, yang tak mampu mendekati terang. Inilah yang harus kita jangkau, kita rangkul, saudaraku. Kita kembalikan kepada Yesus, bukan mereka yang sudah aktif dan menarik untuk masuk ke komunitas kita. Secara keseluruhan, saudara-saudaraku yang terkasih, perintah Yesus dalam Matius 10 ayat 6 ini menekankan fokus awal pelayanan Yesus dan murid-muridnya pada orang-orang Yahudi yang membutuhkan keselamatan dan pemulihan rohani. Sama seperti para murid saat diutus, saudara. Kita semua diutus tidak hanya dibiarkan begitu saja, tapi kita semua diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melecahkan segala penyakit dan segala kelemahan. Matius 10 ayat 1. Tentunya, saudara, kuasa yang diberikan Yesus bukan untuk pamer-pameran atau sok-sokan. Ingat, kita semua diutus dengan pesan khusus, yaitu untuk pergi memberitakan kerajaan surga sudah dekat. Dan kita dipanggil, saudara, untuk melayani domba-domba yang hilang, yang tersesat dari umat Israel, sehingga terjadi pertobatan. Untuk itu, dalam menanggapi perutusan ini, saudara, kita perlu menjaga hati, menjaga mulut kita, saudara.
Biarlah hidup kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus, dan kita serahkan seluruh kehidupan kita dalam penyelenggaraan tangan ilahi Tuhan Allah yang mengutus kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, Regi hari ini saudara kembali mau mengingatkan kepada kita semua yang telah diutus sebagai pelayan-pelayannya. Kita dipanggil untuk menjadi saksi kerajaan Allah melalui kehidupan kita dan pelayanan kasih. Kita dipanggil saudara untuk memberitakan kabar baik dan menunjukkan kasih Kristus kepada sesama. Mari saudaraku yang terkasih, kita mau selalu siap siaga dan selalu waspada dalam doa untuk menanggapi panggilan Tuhan Yesus ini yang telah mengutus kita. Persiapkanlah hati kita dengan sebaik-baiknya yang mau hidup selalu dalam bimbingan Roh Kudus. Tuhan Yesus, aku siap diutus. Mampukan aku untuk dapat menjalani perutusan ini ya Yesus. Dan biarlah Roh Kudus boleh senantiasa membimbing dan memimpin saya untuk dapat selalu setia dan taat dalam perutusan ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.